Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, kenalin nama aku Niken Ayu Asyifa Rohmah, NIM 2303096040. Aku dari kelas PGMI 4A. Di sini aku akan sedikit menjelaskan mengenai pengukuran panjang, berat, dan debit. Yang pertama, panjang. Panjang benda dapat diukur menggunakan penggaris. Ada dua jenis untuk mengukur. Yang pertama ada satuan baku, yang kedua ada satuan tidak baku. Satuan baku contohnya seperti penggaris, jangka sorong, dan pita meteran yang biasanya digunakan oleh penjahit-penjahit. Yang kedua ada satuan tidak baku, contohnya jengkal tangan. Rentangnya dari ibu jari sampai ke jari kelingking. Yang kedua ada menggunakan langkah kaki. Yang ketiga ada menggunakan depa. Rentangnya dari tangan kanan hingga tangan kiri. Kita langsung masuk ke contohnya. Ini aku ada penggaris untuk mengukur. Yang diukur ada pensil. Kita ukur berapakah panjang pensil ini. Kita mulai dari 0 ya ini. Jadi panjang pensil ini adalah 17 cm. Yang kedua contohnya kita menggunakan satuan tidak baku, menggunakan jengkal tangan. Kita coba mengukur bantal ya. Kita ukur 1, 2. Jadi panjang bantal ini adalah 2 jengkal tangan. Pengukuran berat benda dengan satuan baku. Contohnya seperti timbangan berat badan, neraca, timbangan rumah tangga, timbangan bebek, dan timbangan digital. Membaca berat benda. Berat semangka 3 kg sama dengan 30 ons. Berat jeruk nipis 1500 gram sama dengan 15 ons. Ini dia tangga satuan berat ketika naik dibagi 10, ketika turun dikali dengan 10. Contohnya 7 kg sama dengan berapa gram? Dari kilogram ke gram berarti turun 3 tangga, berarti dikali dengan 1000. 7 dikali 1000 gram sama dengan 7000 gram. Materi selanjutnya adalah debit. Definisi debit. Debit adalah banyaknya air yang mengalir dari suatu tempat atau pipa dalam satuan waktu tertentu yang digunakan untuk menghitung kecepatan air yang mengalir. Rumus dalam debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Jika mencari waktu, yaitu volume dibagi debit. Ketika mencari volume, debit dikali dengan waktu. Volume sendiri ini adalah isi atau banyaknya air yang mengalir. Biasanya menggunakan satuan meter kubik atau liter. Selanjutnya adalah waktu. Waktu adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk mengalirkan air. Satuannya adalah second. Hubungan antar satuan. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 1 jam sama dengan 3600 detik. Oke, selanjutnya kita akan praktek. Yang kita butuhkan adalah 2 botol yang berukuran 600 ml yang sudah dibolongi. Yang satu bolongan besar, yang satu bolongan kecil. Air dan wadah untuk yang sudah dialiri air tersebut. Kita langsung masuk saja. Oke, yang pertama kita praktek menggunakan botol yang dilubangi besar ya. Ini diisi air, lubang tersebut ditutup menggunakan ibu jari. Diberi waktu menggunakan stopwatch, yaitu jarum ya.
yang di lubang yang kecil kita tutup dengan ujung jari, lalu kita isi air. Kita isi ke dalam wadah yang mau dialiri air. Ini stopwatch. Waktunya ini 2 menit 23 detik. Jadi untuk menghitung, ini volume air 600 ml sama dengan 0,6 liter. Waktu yang diperlukan untuk botol yang di lubang besar sama dengan 1 menit 10 detik, itu sama dengan 70 detik. Waktu yang digunakan botol lubang kecil 2 menit 23 detik, itu sama dengan 143 detik. Dan ini rumusnya, volume, debit, waktu. Untuk menghitung debit lubang besar sama dengan volume dibagi dengan waktu lubang besar, sama dengan 0,6 dibagi dengan 70, itu sama dengan 0,0086 liter per detik. Dan debit lubang kecil sama dengan volume dibagi dengan waktu lubang kecil, 0,6 dibagi 143 sama dengan 0,0042 liter per detik. Jadi debit lubang besar dan debit lubang kecil lebih besar debit lubang besar. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.